Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Santoso, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Ludu, Kabupaten Tegal, dengan fasilitator Ibu Elis Salatun Qadariyah dan pengajar praktek Bapak Rifki Triawan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya menyampaikan koneksi antar materi untuk modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus itu bahwa CGP membuat kesimpulan ataupun sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Adapun kegiatan pemantik, yang pertama adalah mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Dari Bob Talbot. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Yaitu bahwa kaitan antara materi dengan pernyataan di atas adalah bahwa seorang pemimpin tidak hanya mampu memperhitungkan untung rugi atas keputusan yang diambil, tetapi mengutamakan kepentingan orang banyak dan manfaat untuk orang banyak dalam memutuskan dilema etika yang dihadapi, dan tentunya selalu mendasari keputusannya atas nilai-nilai kebajikan universal yang diyakininya. Kemudian, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita, yaitu bahwa nilai-nilai atau prinsip yang kita anut sangat menentukan hasil keputusan atas masalah dilema yang dihadapi, dan diharapkan bahwa keputusan yang kita ambil haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima semua pihak, serta membawa suasana aman, nyaman, dan bahagia untuk murid maupun sekolah. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Dan menjawab bahwa sebagai seorang pemimpin pembelajar sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini, maka saya harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, dan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan bahagia agar tercapai well-being bagi murid. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis, disampaikan oleh George Wilhelm Friedrich Hegel. Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa sekolah merupakan institusi moral yang berproses membentuk karakter murid dalam berperilaku sosial. Dalam proses ini tentunya berbeda-beda polanya tergantung dari masing-masing pemimpin pembelajar dalam meyakini nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Tidak ada benar atau salah pada jawaban atas berbagai kasus yang ada selama pengambilan keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, kepentingan murid, dan rasa tanggung jawab. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Bahwa seorang pemimpin pembelajar dalam melakukan pengambilan keputusan atas kasus dilema ITK ataupun bujukan moral harus selalu berpijak pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu ing ngarsa sungtulodo, ing matya mangunkarsa tutmuri handayani. Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan.
Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini sangatlah berpengaruh terhadap prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil. Karena hal ini akan mencerminkan bagaimana kita dalam memposisikan sebagai pemimpin yang senantiasa mengedepankan kepentingan murid dengan keputusan yang bertanggung jawab untuk menciptakan well-being bagi murid. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Melalui coaching, kita dapat menggali secara mendalam atas kasus atau masalah yang dihadapi seseorang, sehingga dapat memunculkan solusi yang diharapkan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga terkait dengan pengambilan keputusan ini, maka coaching sebagai salah satu cara yang tepat untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan orang banyak dengan mengedepankan kepentingan murid. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Sebagai seorang guru, penguasaan akan kompetensi sosial emosional sangatlah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dilema etika yang dialami. Guru harus mampu hadir secara penuh dalam situasi yang ruwet sekalipun dalam pengambilan keputusan dan mengelola kompetensi sosial emosionalnya seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi yang pada akhirnya akan melakukan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Dalam pembahasan kasus moral ataupun etika, kita sebagai pendidik harus selalu ingat bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka dari itu, dalam pengambilan keputusan atas sebuah kasus harus senantiasa mampu memberikan suasana aman, nyaman dan bahagia atau sejahtera secara psikologis ataupun well-being bagi murid. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang bisa diterima dan dijalankan bersama stakeholder sekolah yang ada, serta mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, bahagia dalam ekosistem sekolah serta mampu menciptakan well-being bagi murid. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan adalah bahwa keputusan tentu tidak diterima oleh semua pihak. Ada pihak yang pro dan yang kontra atas sebuah keputusan, sehingga hal ini sering sekali memunculkan adanya benturan ataupun dilema individu lawan kelompok, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetaraan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Maka bagaimana hal ini bisa kita selesaikan bersama dengan senantiasa berkolaborasi dengan stakeholder sekolah dalam mewujudkan tujuan sekolah yang diharapkan oleh murid. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh dalam pengambilan keputusan yang kita ambil akan sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Dengan menggali kesiapan belajar murid, minat belajar murid, serta profil belajar murid, maka hal ini dapat digunakan untuk menentukan model pembelajaran yang tepat dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi.
baik diferensiasi proses, diferensiasi konten, maupun diferensiasi produk. Kemudian, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan berpegang pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakininya, serta senantiasa berpihak pada murid untuk mewujudkan masa depan murid yang diharapkan ataupun dicita-citakan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan dan keterkaitan dengan modul sebelumnya adalah bahwa dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin harus selalu berpijak pada nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dengan selalu menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah sesuai dengan peran guru penggerak untuk memerdekakan murid bisa melalui pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memperhatikan kompetensi sosial emosional dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Dan untuk mengambil keputusan dapat dilakukan praktek coaching dalam rangka menggali dan mengidentifikasi atas kasus yang dihadapi agar mampu menemukan potensi penyelesaian pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk mengidentifikasi apakah masalah yang muncul termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Hal di luar dugaan saya adalah bahwa kasus yang berbenturan antara nilai kebajikan yang benar lawan nilai kebajikan yang salah termasuk dalam bujukan moral, yang mana hal ini akan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum yang berakibat fatal. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah dan langsung diambil keputusan yang menurut saya memberikan kebaikan untuk kepentingan orang banyak. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata dalam pengambilan keputusan dilema etika harus mengacu pada 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan selalu berpihak pada murid. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, maka saya akan mengambil keputusan, akan memperhatikan 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan selalu berpihak pada murid, sehingga tidak serta-merta memberikan keputusan sepihak tanpa melalui proses pengujian keputusan. Seberapa penting mempelajari modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang individu, topik modul ini sangatlah bermanfaat sebagai landasan untuk bisa bersikap lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, terutama pada masalah bujukan moral. Dan sebagai seorang pemimpin, topik modul ini dapat dijadikan sebagai dasar langkah-langkah dalam melakukan pengambilan keputusan agar selalu berpijak pada nilai kebajikan universal, dapat dipertanggungjawabkan dan mampu menciptakan well-being bagi murid. Demikian koneksi antar materi pada modul 3.1 kami sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.